Pernah kepikiran nggak lur kalau ada cara beternak entok tanpa ribet bikin kandang rapat, tanpa harus kasih makan setiap saat tapi tetap bisa panen cuan besar? Inilah sistem koloni. Tapi apa benar semudah itu? Apa untungnya? Dan ada tantangan apa saja? Nah, di video ini kita akan bahas semuanya dari A sampai Z. Siap? Yuk kita mulai lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya GT Wil Ronggowelang di Entok Kandang Jati. Salam wek. Sistem koloni itu beternak entok dengan membiarkan mereka hidup bebas di lahan luas lur. Mereka bisa cari makan sendiri, nggak stres dan tetap produktif. Dibanding sistem kandang yang lebih padat, sistem ini punya keunggulan tersendiri lor. Tahu gak, entok itu punya sifat alami untuk bertahan hidup. Nah, dengan sistem koloni kita justru memanfaatkan insting alami mereka ya lor ya. Jadi nggak perlu repot-repot kasih makan terus menerus. Beberapa keuntungan sistem ini antara lain lebih hemat biaya pakan ya lor ya. Entok bisa makan rerumputan, serangga dan sisa makanan alami lor ya. Kemudian entok ini cenderung lebih sehat ya lor ya, karena mereka bergerak bebas, jarang stres dan lebih tahan penyakit ya lor ya. Seperti kita itu kalau sering keluar, sering jalan-jalan, sering olahraga pasti gak stres lor ya. Tapi kalau kita di rumah terus ya budrek lor. Kemudian minim tenaga kerja ya lor ya, gak perlu kasih makan setiap saat, cukup kita kontrol kesehatan dan keamanan gitu lor ya. Produktivitas tinggi ya, cocok ya untuk petelur maupun berdaging. Untuk breeding ini juga cocok banget ya, karena entok-entok kita itu bebas beraktivitas. Jadi kalau entok ceria itu ya produktivitasnya juga tinggi lor ya. Modal ya tentunya lebih rendah ya lor ya, nggak perlu bikin kandang yang mahal, cukup kita pagar pakai jaring bekas itu sudah bisa lor ya. Seperti di Entok Kandang Jati ini kita cukup buatkan pagar ya, pagar dari bambu dan jaring bekas gitu aja lor ya. Oke, itu lor. Jadi bukan berarti sistem ini nggak ada tantangan ya lor ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain resiko predator ya. Tapi itu tadi sudah kita sebutkan solusinya ya, kita bikin pagar ya, bikin pagar atau kita jaga ya kalau memang ada waktu. Tapi paling efektif ya kita pagar itu saja ya lor ya. Kita pagar pakai bambu atau pakai pohon jaranan atau apa itu, kemudian kita kasih jaring, itu sudah aman lor. Resiko selain predator itu pencurian juga bisa ya kalau kita terlalu lepas liarkan ya tanpa pagar, itu bisa juga dicuri orang ya lor ya. Kemudian untuk kontrol populasi ya, ini juga perlu perhatian khusus. Jika terlalu banyak entok dalam satu lahan, itu kalau kita nggak ngontrol populasi ya kita sendiri yang keteteran ya lor ya. Kemudian ketahanan cuaca ya, pastikan juga ada area
berteduh ya lor ya, saat hujan deras harus ada area untuk berteduh atau area kering ya lor ya, supaya nggak kedinginan ya. Meskipun entok ini suka sekali dengan air ya, tapi kalau cuaca ekstrim juga kasihan entoknya ya lor ya. Bagian berikutnya yaitu perhitungan keuntungan ya. Kita hitung-hitungan ya. Sekarang kita hitung-hitungan ya lor ya. Misal kita mulai dengan 100 entok ya. Modal awal, lahan, bibit, pagar, dan pakan awal. Kemudian pengeluaran bulanan, pakan tambahan, tenaga kerja jika ada, keuntungan per siklus panen ya, berdasarkan harga pasar daging atau telur atau kita jual meri, itu bisa kita hitung semuanya ya lor ya. Nggak ada bisnis yang tanpa tantangan ya lor ya, tapi yang penting kita berani memulai ya lor ya, jangan cuma diangan-angan ya, karena usaha yang terbaik adalah usaha yang dilakukan ya, bukan yang diimpikan ya. Diimpikan saja tidak dilakukan juga gak tercapai apa yang kita inginkan ya lor ya. Banyak peternak sukses yang dulunya juga mulai dari sedikit ya lor ya, misal dari 10 ekor 5 ekor ya, dimulai dari sedikit dulu sambil belajar. Kita akan tahu kelebihan dan kekurangan dan cara mengatasi masalah per entokan ya lor ya. Untuk tips buat pemula ya, yang pertama mulai dari skala kecil ya lor ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa kita mulai dari 2 ekor bisa ya, 1 jantan 1 betina, atau 6 ekor 1 jantan 5 betina, atau 11 ekor juga bisa ya lor ya, 1 pejantan betinanya 10 ya, itu juga bisa ya. Kemudian cari lahan yang cocok lor ya, sebisa mungkin ini jangan mengganggu tetangga ya lor ya. Meskipun kita punya cara untuk mengurangi bau kotoran, tapi sebisa mungkin kita jauhkan dari pemukiman ya lor ya, supaya kita tetap rukun dengan tetangga ya lor ya, gitu ya. Kemudian pelajari karakter entok ya lor ya. Entok ini kebiasaannya seperti apa ya, makanan yang disukai apa, terus musim kawinnya, nah, berapa hari mengeramnya, itu bisa kita pelajari ya lor ya, semuanya ada. Kemudian bangun jaringan dengan peternak lain ya lor ya. Ketika kita punya jaringan untuk peternakan entok gitu, ketika kita punya masalah atau punya kendala di kandang kita bisa konsultasi atau sharing-sharing kendala kita ya. Jadi untuk di jaringan ini, sistem jaringan para peternak ini penting sekali ya lor ya. Jangan bersaing ya lor ya, tapi kita berteman saja gitu lor ya. Belajar bareng tentang peternakan entok ya, ketika ada masalah kita selesaikan bersama gitu lor. Kemudian gunakan media sosial untuk pemasaran ya lor ya. Ini bisa jadi solusi untuk kita yang jarang pergi ke pasar atau belum punya jaringan pengepul entok. Itu
kita bisa menggunakan media sosial ya lur ya. Bisa Facebook, bisa TikTok, atau bisa dibuat di story WA itu juga bisa ya. Seperti saya sendiri, terkadang ada telur menetas ya, kita video, kita buat story WA itu juga nggak sampai 2 hari biasanya langsung ada yang beli gitu lur ya. Jadi kalau kamu punya lahan, kenapa nggak dimanfaatin buat beternak entok sistem koloni aja ya lur ya. Lebih hemat, lebih alami, dan bisa jadi sumber penghasilan yang menjanjikan lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video entok kandang jati. Share ke teman-teman yang tertarik beternak entok ya lur ya. Tonton video lain di channel ini tentang cara sukses beternak entok ya lur ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ternak, salam sukses dari entok kandang jati.